Oke, hai semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 25 Agustus 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang manfaat jamu beras kencur untuk kesehatan dan kecantikan yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Neng Indri Kusuma Wardani. Halo Neng Indri, selamat malam. Selamat malam, Neng Dani. Selamat malam semuanya. Halo, Halo, apa masih kabar ya? Neng Indri? Baik. Neng, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Neng. Ya, Neng Indri Kusuma Wardani ini bertempat tinggal di Bogor. betul. Beliau mempunyai jabatan sebagai founder. Beliau ini juga memulai usaha pada tahun 2022. Kalau boleh tahu nih Neng, sejarah singkatnya Neng Indri ini memulai usaha pada pembuatan jamu. Kalau boleh tahu ceritanya bagaimana ya Neng ya? Silahkan Neng Indri. Ceritanya begini, jadi aku waktu itu sepertinya pernah sharing ya pas temanya kunyit asam. Jadi kita ini kan kalau di rumah tuh memang rutin konsumsi jamu. Terus itu tuh awalnya banget kita reguler itu karena adikku itu kan sempat sakit lambung akut. Ya, terus kayak dia tuh nggak suka minum yang kayak kan kita bilang, katanya kalau minum kunyit bagus buat lambung gitu-gitu, tapi nggak suka kan rasanya gitu kan. Jadi biasanya kan kalau jamu tuh sangir ya, Mbak. Ya, terus akhirnya aku cobalah tuh racik-racik. Nah, terus dia dia suka, akhirnya dia minum tuh setiap hari dan sembuh. Jadi semenjak itu terus kita rutin tiap hari aku bikin jamu, terus kalau ada tamu atau saudara ke rumah, kita suguhinnya itulah bukan sirup-sirup. Akhirnya semua tuh suka. Jadi kalau untuk konsumsinya ini resep ini sebenarnya udah lama, udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Lalu dan orang terus kayak bilang, "Ini jual aja," tapi aku nggak pede gitu kan. Sampai akhirnya ya udah pas ada acara di rumah saudaraku akhirnya udah kamu bikin aja, aku pesen. Jadi terus teman-temannya pun yang mau datang PO-PO gitu. Nah, akhirnya disitulah dimulai akhirnya kita merilis dan ya berjalan sampai sekarang dari mulut ke mulut sih gitu. Gitu singkatnya. Berarti memang jamu beras kencur itu emang karena kan bahannya dari alami juga ya Neng. Rempah, heeh. Iya betul Kalau sekali. kalau itu awalnya tuh yang pertama jualan tuh karena kunyit asem ya, tapi beras kencurnya tuh juga efektif sih, Mbak. Maksudnya ini udah terbukti ya, udah terbukti efektif gitu loh, banyak dibuktikan gitu. Oke, oke. Jamu adalah Hmm, minuman yang hmm, terbuat dari bahan-bahan herbal dan hmm, dipercaya dapat memberikan berbagai macam khasiat untuk kesehatan tubuh. Manfaat utamanya untuk kesehatan tubuh ya, Neng ya. betul. Selain satu jenis jamu yang kerap dikonsumsi oleh masyarakat adalah jamu beras kencur. Jamu beras kencur adalah minuman herbal yang terbuat dari rimpang kencur dan rendaman beras. Karena bahan-bahan tersebut, jamu beras kencur mengandung berbagai nutrisi, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Nah, materi kali ini bakal seru banget nih ya, karena kita bakal membahas seputar manfaat jamu beras kencur untuk kesehatan dan kecantikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman ya. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Indri. Oke, silahkan Neng Indri untuk memaparkan materinya. Oke, aku share screen dulu untuk materinya. Oke, jadi pertama-tama udah keluar ya? Ah, udah, oke. Jadi kita pertama-tama bahas dulu ya, jamu tuh apa sih? Jamu tuh sebenarnya kan warisan nenek moyang kita yang sudah sepertinya 500 tahun lebih yang lalu dikonsumsi dan secara empiris itu terbukti efektif untuk
menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun kalau secara medis itu kan mungkin masih pro dan kontra. Jadi kita harus kayak hati-hatilah kalau kalau bilang penyakitnya belum terlalu parah, mungkin bisa sembuh dengan jamu, tapi kalau memang misalnya udah parah, tetap harus ada, konsultasi dokter ya. Lalu mengenai si beras kencur ini, jadi beras kencur ini apa sih? Beras kencur ini sebenarnya jamu tradisional khas Jawa ya. Jadi kalau kita cari di Bali atau kayak di Pulau Sumatera atau apa, itu kan sebenarnya memang tiap masing-masing daerah punya jamu, tapi kalau beras kencur ini khasnya orang Jawa. Dan jamu beras kencur ini itu bahan utamanya itu beras dan kencur. Walaupun setiap rumah itu sebenarnya punya khas masing-masing gitu. Jadi mereka masing-masing biasanya punya bahan yang ditambahkan berbeda, ya gunanya untuk cita rasa lah pastinya. Dan beras kencur eee, ini tuh populer di kalangan masyarakat Jawa karena rasanya itu seger, manis, ada sedikit asam kalau ditambahkan peresan jeruk, tapi dia itu hangat di tubuh. Dan dia itu, eee, fungsi utamanya itu biasanya untuk stamina ya. Jadi dia tuh kalau misalnya kita pegel-pegel, letih, atau, batuk, masuk angin, nah itu cocoknya biasanya beras kencur. Kalau anak-anak itu biasanya kan suka kurang nafsu makan, juga biasanya dikasih beras kencur. Tapi walaupun ini bisa meningkatkan nafsu makan, bukan berarti bikin gemuk. Tidak ada jamu itu bikin gemuk, tidak ada, yang ada itu bikin sehat. Gemuk itu kalau minum dawet, ya kan. Nah, jadi sekarang kita langsung ke manfaatnya. Jadi manfaatnya beras kencur ini sebenarnya banyak banget, tapi, orang itu suka nggak terlalu, apa ya, aware lah kalau kalau beras kencur ini punya manfaat kecantikan gitu. Jadi biasanya kan orang hanya tahu, "Oh ini untuk pegel linu, ini untuk stamina," gitu-gitu. Tapi itu sebenarnya kalau memang kita minum secara reguler, paling tidak itu pasti nanti di kulit kelihatan. Kulit kita tuh lebih cerah, lebih kencang. Jadi ini aku mau 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 bahas dulu beberapa yang udah aku tulis di PDF ini. Jadi untuk kecantikan nomor satu, mengatasi jerawat dan menjaga kesehatan kulit. Karena beras kencur ini kan memiliki kandungan antioksidan yang tinggi ya. Jadi dia itu memang untuk kulit itu bagus sekali, terus dia tuh memang punya kandungan polifenol dan zat-zat lain yang memang manfaatnya itu ke kulit itu bisa dibuktikan, tapi memang konsumsinya harus reguler. Terus keduanya bisa membantu mengontrol berat badan. Jadi beras kencur ini udah saya buktikan sendiri, dia tuh benar-benar bagus untuk kesehatan usus dan pencernaan. Jadi kalau misalnya kita lagi sembelit, terus kita susah BAB, itu kita minum beras kencur, bersih. Usus tuh rasanya bersih. Terus kalau kita habis makan daging atau sesuatu yang tinggi kolesterol, saya biasanya selalu pasti akan minum beras kencur, gitu. Terus bisa mencerahkan kulit wajah dan mengencangkan pori-pori, ya kan? Jadi beras kencur ini sebenarnya ternyata kaya banget nih akan kandungan vitamin A, C, E, asam fenolat, ada flavonoid dan senyawa-senyawa yang bisa menghidrasi kulit. Makanya itu saya bilang kalau memang misalnya minum ini secara reguler, itu tuh nggak usah takut, pasti akan terlihat gitu hasilnya. Kulit tuh biasanya lebih cerah, lebih kencang, lebih halus gitu. Asal kita makannya tuh juga yang benar gitu ya, jangan yang terlalu jorok kayak yang minyak sekali atau bagaimana ya. Kalau kayak begitu sih ya paling mungkin fungsinya untuk menahan aja gitu. Lalu untuk manfaat kesehatannya nih, yang udah pasti banget mengatasi pegal linu. Jadi ini tuh ya ini udah semua orang tuh udah tahu lah kalau kita pegel-pegel minum beras kencur malam, besok paginya lebih segar. Terus, nah ini sebagai minuman pasca persalinan. Jadi ini manfaat untuk kesehatan
juga ya. Jadi nggak banyak yang tahu, mungkin hanya masyarakat Jawa yang udah secara turun-temurun. Jadi kalau misalnya orang Jawa itu biasanya setelah melahirkan mereka harus konsumsi rutin jamu beras kencur. Ini manfaatnya apa? Jadi beras kencur itu bisa meluruhkan darah kotor. Terus begitu kan dia juga bisa mengembalikan stamina. Jadi dia ini dijadikan minuman untuk menyembuhkan luka pasca persalinan. Selain itu juga dia bisa membantu mengecilkan kembali rahim yang udah melar gitu karena waktu itu kan mengandung gitu ya. Lalu bisa untuk mencegah inflamasi atau peradangan. Nah, ini memang hampir rata-rata semua jamu itu mencegah inflamasi karena kandungan antioksidannya itu juga tinggi kan. Lalu ada membantu mengatasi batuk gitu. Jadi dia mempunyai kandungan metanol dan getah yang terdapat di dalam kencur itu mampu melegakan tenggorokan, juga pernafasan. Lalu ini sebagai diuretik ya. Diuretik itu artinya apa? Jadi diuretik itu beras kencur itu dapat membantu membuang racun di dalam tubuh. Jadi ini memang sudah dibuktikan berdasarkan riset dari IPB atau Institut Pertanian Bogor bahwa beras kencur ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan aliran kencing. Jadi dia itu bisa menarik banyak air yang menuju ginjal untuk melancarkan proses endapan dan toksin dalam ginjal. Jadi kan otomatis kalau memang misalnya nggak ada racun ya, kulit, wajah pun juga akan lebih glowing. Jadi balik lagi ini tuh sifatnya sangat koheren gitu, kecantikan dan kesehatan itu tuh berkesinambungan gitu. Lalu baik bagi kesehatan rahim, baik bagi kesehatan rahim itu dia itu juga mendukung untuk kesuburan gitu. Tapi namun karena memang dia sifatnya dapat meluruhkan darah kotor, kalau memang misalnya lagi menstruasi tidak dianjurkan gitu. Takutnya kalau bisa over lah gitu ya. Jadi kalau lagi menstruasi mungkin bisa diganti dulu dengan kunyit asam. Lalu ada fungsi lainnya ini bagus untuk pria. Jadi dia meningkatkan stamina dan vitalitas bagi pria. Selain itu juga bagus juga untuk mendukung kesuburan. Jadi ini cewek cowok bagus gitu ya. Lalu ada fungsinya juga yang sangat bagus untuk orang yang ingin menjaga gula darah atau yang diabetes, yaitu menjaga dan mengontrol kadar gula dalam darah gitu ya. Dan ini juga udah dibuktikan, diriset oleh Departemen Farmasi Universitas Tanjung Pura. Jadi ini memang bukan katanya lagi dan bukan, oh ini terbukti secara empiris, tapi memang secara medis juga sudah dibuktikan. Jadi udah ada risetnya gitu. Lalu tanpa panjang lebar, jadi aku di sini langsung kasih ini ya resep dan tips untuk membuat beras kencur. Jadi beras kencur itu bahan utamanya itu kan beras dan kencur. Udah itu aja. Tapi kalau mau nikmat itu kan memang biasanya ditambahkan gula Jawa atau gula aren atau boleh juga madu. Terus ada juga yang kasih pandan gitu kan. Itu masing-masing rumah punya resepnya sendiri gitu kan. Nah, tapi yang patut diketahui bahwa kalau untuk membuat ramuan-ramuan herbal itu tempatnya itu hanya boleh pakai panci stainless steel ya atau panci keramik. Jadi ini maksudnya kenapa begitu? Karena dikhawatirkan itu kan digodok dalam waktu lama dan ini kan fungsinya sebagai ramuan obat gitu ya. Kalau memang misalnya pakai besi yang kurang bagus gitu, itu nanti takutnya ada senyawa-senyawa yang tidak diinginkan itu bisa terlarut gitu. Terus untuk bahan pengaduknya itu juga lebih baik kayu atau plastik gitu. Jadi lebih aman lah gitu. Lalu biasanya umumnya nih kalau di resep-resep kebanyakan orang sih biasanya dia ditambah jahe lagi
karena jahe itu kan sifatnya hangat dan selaras sama kencur. Jadi perlu diingat kalau memang misalnya membuat ramuan-ramuan itu, kita nggak boleh sembarang campur bahan, karena kalau misalnya sembarang campur bahan itu dikhawatirkan, si bahan A dan si bahan B itu nanti dia kontradiksi, nanti yang ada malah menjadi toksin gitu di tubuh gitu kan. Lalu, banyak juga yang pakai kecuran jeruk nipis, tapi kalau saya pakai asam jawa. Terus nanti ditambahkan sedikit garam biar rasanya lebih, keluar. Lalu, berasnya nih ya, berasnya ini wajib disangrai dulu. Banyak yang tidak tahu, jadi mereka memakai beras mentah gitu kan. Kalau beras mentah itu biasanya bikin perut kembung. Jadi kalau memang misalnya yang apalagi lambungnya sensitif, ini biasanya nanti habis minum beras kencur malah dia kembung gitu. Jadi harus disangrai dulu dan dia nanti lebih awet disimpan di kulkas, bisa 5 sampai 7 hari atau bahkan lebih kalau kulkasnya itu dingin gitu. Jadi, pertama-tama kan, berasnya itu harus direndam dulu ya, minimal 3 jam. Karena nanti setelah itu beras disangrai, terus untuk prosesnya itu, apa, jadi kita tidak perlu diparut ya, tidak perlu diparut. Jadi itu semua bahan rempahnya itu kita iris tipis, lalu kita masak bersama dengan gula aren, air, garam, dan asam jawa, itu kurang lebih sampai mendidih sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah mendidih, itu harus dikecilkan apinya dan kita godok lagi kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu barulah kita akan tunggu sedikit dingin, kita saring, nanti si ampas-ampas, asamnya itu dipisahkan ya dari kencur dan jahe. Jadi ampas kencur dan jahenya diambil, lalu digiling di blender bersama dengan beras. Setelah itu nanti diperas dan diambil saripati berasnya, gitu. Nanti akan saya kasih lihat videonya. Jadi seperti itu sih. Terus cara konsumsi yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya semua minuman herbal itu baiknya dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Maksudnya supaya penyerapan itu akan lebih baik dan sempurna. Tapi kalau misalnya memang punya keluhan lambung atau lambungnya lemah, itu disarankan sehabis makan. Kalau misalnya mengonsumsi obat dokter, harus dijeda sekitar 1 sampai 2 jam. Lalu aman nggak sih beras kencur ini diminum setiap hari? Sebenarnya aman, tapi kencur itu kan sifatnya dia panas ya di badan. Jadi kalau misalnya konsumsi beras kencur setiap hari, itu dalam waktu setelah 7 sampai 14 hari, dia harus dijeda dengan jamu lain atau di-stop dulu, baru nanti dimulai lagi. Itu aja sih. Ya kurang lebih seperti itulah. Apakah ada pertanyaan? Oke, tadi kan memang jamu beras kencur itu bisa diminum atau dikonsumsi setiap hari ya, Neng ya. Betul. Untuk apa namanya buat selain jamu beras kencur yang tadi Neng Indri bilang buat apa namanya kayak buat jangan setiap hari itu minum jamu beras kencur ya Neng ya. Nah Betul. itu selain selain jamu beras kencur, apakah ada jamu lain Neng yang aman untuk dikonsumsi setiap hari? Jamu yang aman dikonsumsi setiap hari tanpa dijeda itu kunyit. Kunyit itu boleh diminum setiap hari. Jadi kalau memang misalnya kunyit asam, itu boleh setiap hari, nggak ada masalah. Asal jangan pakai gula atau gulanya gula aren. Kalau misalnya beras kencur ini karena ada kencurnya nggak panas kan di badan. Dan memang tapi dia sangat banget efektif untuk kalau kayak kita pegel linu atau apa itu tuh bener-bener ampuh gitu. Dan saya lupa ya, jadi kalau kayak jamu itu kan bukan cuman produk minum gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak parem itu kan termasuk jamu juga.
Jadi kalau memang misalnya kayak kita pegel, pakai beras kencur yang parem, itu kan termasuk jamu juga, itu bisa jadi dibalur gitu. Seperti itu. Oke, baik, Neng Indri mungkin ada apa namanya untuk cara membuatnya langsung. Oke, aku bentar aku share screen, yang ini aku close dulu ya. Oke, ini lagunya memang menghilang, tapi nanti aku sambil play aku akan jelasin. Jadi pertama-tama kan jahe dan kencur itu dicuci bersih, sebaiknya disikat ya, disikat untuk menghilangkan tanah-tanahnya, lalu diirisnya tipis aja, nggak usah digerus, nggak perlu. Karena yang kita mau itu kan kandungan minyak atsirinya. Jadi memang kenapa biasanya di parut itu cara lama, soalnya kan kalau jahe sama kencur itu dia harus dihancurkan gitu supaya khasiatnya itu gampang keluar. Tapi dengan diiris tuh juga udah bisa sih sama aja. Ini berasnya udah disangrai ya. Jadi tadi setelah digodok, disaring, yang diambil itu ampas-ampas rempah aja. Yang asamnya dipisah, terus di blender bersama beras sampai halus. Ini dikasih dengan air ramuannya sedikit gitu ya, biar dia lancar lah gitu. Lalu disaring dengan saringan beras. Bukan saringan beras, saringan kain. Ya, terus kita ambil saripatinya. Ini jangan khawatir ya, ini bukan endapan yang bisa menyebabkan ginjal atau bagaimana. Itu yang nanti ada di beras kencur itu adalah endapan saripati beras. Jadi kalau saya memang selalu bikin jamu itu jamu tanpa ampas gitu ya. Jadi bukan, makanya itu kalau diparut itu kan ada ampas-ampasnya ya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kalau kita meminum ampas jamu setiap hari itu juga kurang bagus untuk ginjal. Nanti ginjal itu berat. Kalau memang misalnya kayak kunyit asam gitu misalnya, kita buat dengan cara yang sama, tapi kan nggak usah diambil, nggak usah di blender lagi. Jadi udah jadi ramuannya ya sudah selesai gitu. Kalau ini karena kita mau mengambil saripati si berasnya gitu Mbak. Oke, baik Neng Indri, mantap sekali penjelasannya. Dipraktekkan juga cara membuatnya memang benar-benar mudah ya Neng ya. Mudah, jadi kalau memang misalnya bilang jamu itu susah bikinnya gini-gini, itu karena orang bikin pakai cara lama yang harus diparut gitu. Tapi itu sebenarnya tuh nggak perlu gitu loh, karena kita memang sudah apa ya, mendapatkan khasiatnya dengan hanya cara mengiris gitu. Jadi kenapa sih orang zaman dulu begitu ya? Mungkin ya saya juga nggak tahu peralatannya kurang atau teknologinya bagaimana saat itu. Tapi memang karena si rempah ini harus sedikit dihancurkan gitu atau digeprek atau apa. Jadi dia kalau utuh-utuh itu jadi dia gimana ya? Kandungan minyak atsiri dan flavonoid dan segala macamnya itu keluarnya susah gitu, lama. Ataupun kalau kita godok itu benar-benar harus dalam waktu yang lama gitu. Makanya dia harus ibaratnya senyawanya pecah gitu dengan cara diiris-iris tipis seperti itu juga sudah bisa gitu. Gitu. Oke, nah untuk mengsangrai beras itu Mhm. memerlukan waktu berapa lama ya Neng ya? Oke, nggak lama, tergantung lah. Kalau memang misalnya bikinnya banyak ya lama. Kalau sedikit itu nggak terlalu lama lah. Apinya itu kalau mau cepat memang lebih besar, jangan kecil sekali. Tapi kalau misalnya apinya besar, kita harus sangrai terus. Jadi harus kita liatin, jangan sampai gosong. Kalau gosong nanti rasanya nggak enak gitu. Ini ngomong-ngomong tadi videonya terlalu cepat nggak ya? Apa perlu saya ulang? Mungkin perlu diulang satu kali Ya, lagi ya satu Neng ya? kali lagi ya, nanti dilihat. Terus kalau ada pertanyaan bisa. Jadi ini dicuci, harusnya disikat, saya nggak kasih lihat. Nah ini diiris tipis, ini kencur, terus ini jahe, terus ini pancinya stainless ya yang saya pakai. Dimasukkan semua bahan, ini ada gula,
asem, garam. Nah, ini digodok sampai mendidih. Nanti setelah kayak begitu dikecilkan api, digodok lagi 10-15 menit. Nah, ini beras yang udah disangrai itu warnanya beda, Mbak. Ini agak sedikit kuning kan, terus dia kering kelihatan gitu, bukan beras mentah. Jadi sangrai itu nggak perlu pakai minyak atau apa ya kalau yang nggak tahu. Langsung aja masukin, terus kita goreng kering gitu. Nanti dihaluskan. Nah, terus kita saring. Saringannya double saya. Jadi pakai kain, pakai itu. Biar nggak lolos serpihannya. Tambahin air, lalu kita peras. Udah deh. Nanti kalau memang kita diamkan, itu pasti nanti ada sedikit endapan begitu. Nah, itu adalah saripati beras. Jadi kalau kita minum, kita kocok dulu. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang untuk dipraktekkan sendiri itu mungkin sangat gampang ya, Neng ya. Gampang, gampang sekali. Nah, apakah jamu beras kencur itu bisa untuk meredakan gejala MAG atau dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, Neng? Meningkatkan daya tubuh itu sudah pasti sekali. Lalu kalau untuk mah itu bisa ya karena ada kandungan jahe kan. Jahe itu sebenarnya bagus untuk perut kembung. Tapi kembali lagi kalau memang misalnya ada keluhan mah itu lebih baik diminumnya sesudah makan, jangan sebelum gitu. Karena kan kalau lambung itu lemah ya, walaupun bukan beras kencur, minuman lain atau obat atau apa, itu nanti gimana kalau memang misalnya kita punya kulit gitu terluka, terus kayak kalau kita kasih alkohol, walaupun kan itu sembuhin tapi sakit gitu kan. Jadi memang kita harus makan dulu gitu. Gitu. Oke, berarti memang harus kalau untuk meredakan MAG itu minumnya sebelum makan Sesudah, ya, Neng ya? sesudah, sesudah. Sesudah makan. Oh, Tetap kalau punya keluhan mah, kalau sampai belum sembuh, makan dulu disarankan. Tapi kalau memang untuk mah itu lebih bagus sebenarnya kunyit atau temulawak, lebih cocok gitu. Walaupun bisa beras kencur bisa, tapi ini manfaatnya itu yang lebih lebih apa ya, lebih ditonjolkan gitu ya. Ini tuh bukan untuk mah gitu. Dia bisa meredakan mual. Mual kalau kita mau menstruasi atau kita mual karena mabuk di jalan atau apa, ini bisa begitu. oke, baik. Lebih tepat gitu. Oke nih. Untuk manfaat beras kencur Mhm, yang terbukti memang sudah terbukti ya, Neng ya, secara ilmiah terbukti. ya, Neng ya. Nah, untuk manfaat kencurnya sendiri nih, Mhm, manfaat kencur untuk kecantikan, mhm. salah satunya apa ya, Neng ya, untuk kecantikan? Kalau Mung untuk kecantikan yang pasti untuk kulit ya, dia kan tinggi antioksidan. Jadi kalau kita antioksidan tinggi itu otomatis kita awet muda loh kalau kita konsumsi setiap hari. Jadi kulit itu pasti nanti lebih kencang gitu. Terus ok kita juga lebih segar kelihatannya lebih glowing gitu. Itu kalau konsumsi secara minum gitu ya. Kalau untuk secara atopik dioleskan saya nggak rekomen kalau kencur, tapi kalau berasnya boleh. oke, kalau untuk diminum itu kencur saja, Neng? Diparut atau dicampur dengan apa? Kencur saja boleh, dikunyah, digado juga boleh, dijadikan lalapan boleh. Kalau untuk dijadikan minuman kan ya boleh, tapi kan lebih nikmat kalau dijadikan minuman seperti ini gitu loh. Jadi kalau satu bahan tunggal ya nggak apa-apa, tapi kalau dia diracik seperti ini kan sebenarnya kan asam jawa itu punya manfaat kesehatan juga loh. Jadi bukan cuman rasa, tapi dia melancarkan pencernaan, antioksidannya juga ada, jahe juga ada manfaatnya, beras juga ada manfaatnya. Jadi ini semua manfaatnya selaras gitu. Jadi dia memperkuat gitu, memperkuat manfaat-manfaat yang ada dari setiap unsur rempahnya gitu. Walaupun dikonsumsi tunggal
bisa, gitu. Oke, berarti memang, manfaatnya banyak ya, Neng, ya? Selain Banyak, jamu beras kencur, kencurnya sendiri juga ada manfaatnya sendiri juga ya, Neng, ya? Nah, betul, mhm, untuk, beras kencur berarti itu bisa memutihkan kulit juga ya, Neng, ya? bisa. Bisa mencerahkan ya, kalau memutihkan itu bagaimana, itu agak-agak, ambigu, mencerahkan tuh bisa. Percaya kalau kalau saya soalnya sudah buktikan gitu, kalau memang kita konsumsi rutin, itu kulit bagus, Mbak, kulit bagus, Neng. Jadi kalau misalnya kulit bagus ya cerah, ya glowing, itu kalau orang yang banyak jerawat gitu atau kulitnya kusam, itu sangat disarankan minum beras kencur, karena jerawat itu kan radang ya, biasanya itu orang jerawatan ususnya itu nggak bener. Jadi jerawat itu bukan cuman muncul di muka karena, "Oh, nggak pernah bersihin muka gini-gini," enggak. Tapi bisa karena ususnya itu kotor atau luka gitu. Nah, jadi kita memang harus sembuhin dari dalam gitu. Kita nggak bisa cuman dari luar gitu. Jadi kecantikan itu dari luar dan dalam gitu. Nggak selaras kalau cuman satu sisi aja, dia nggak akan long lasting gitu. Tapi kalau kita minum jamu, kita sehat, otomatis awet muda, kulit bagus, kulit cerah gitu. Mungkin untuk memerlukan waktu berapa lama ya, Neng, ya, untuk apa, mendapat hasilnya? Oke. Supaya kulit lebih putih mungkin atau lebih bersinar gitu ya, Neng, ya? Itu setiap orang beda-beda ya, karena itu bergantung dari, gaya hidup masing-masing. Dalam arti dia setiap hari, kegiatannya seperti apa, apakah terpapar sinar matahari, makannya jorok atau enggak. Tapi yang pasti, kalau 2 minggu itu bisa terlihat lah gitu. Dan kalau sebenarnya itu begini ya, kalau regenerasi sel setahu saya, regenerasi sel itu berjalan sekitar 3 sampai 6 bulan. Jadi, ini tuh hasilnya dalam 2 minggu pasti akan kelihatan, tapi seberapa besarnya itu tergantung masing-masing. Cuman kalau kita konsumsi secara rutin, dalam 3, 6 bulan itu kan, sel berganti. Nah, itu nanti pasti mungkin orang yang nyadar, mungkin kita lihat tiap hari ngaca, mungkin akan terlihat perubahan yang nyata, "Loh kok kayak lebih seger," atau awet muda, "Kok kayaknya mudaan." Itu dalam jangka waktu seperti itu sih. Karena sel itu dia apa ya, sel itu kan pasti mati, nanti kan dia hidup lagi, hidup dengan sel yang baru, dengan nutrisi yang baru itu berbeda gitu. Oke, baik. Memang, jamu beras kencur itu, dia itu, mengobatinya secara dalam ya, Neng, ya? Secara dalam. Obatnya dalam, nggak harus, untuk kalau kencur itu untuk, campuran luluran itu boleh atau enggak ya, Neng, ya? Saya sih nggak menyarankan ya, soalnya gini, kalau kita pakai parem kencur aja, misalnya kita keseleo, beras kencur itu kan bisa jadi parem kan, obat balur gitu kalau kita keseleo. Itu harus dibersihkan langsung kurang lebih 15 menit gitu, kalau enggak nanti kita terlalu panas di dalam. Jadi kalau untuk masker, berasnya saja gitu, nanti takutnya mukanya panas, begitu. Betul sekali. Berarti memang walaupun apa namanya, kalau untuk kencur dan kunyit itu berbeda ya, Neng, ya, Beda, manfaatnya? beda, berbeda manfaatnya. Kalau kunyit dia boleh dijadikan masker, malah bagus, dia bisa membersihkan kulit gitu. Jadi, cocok gitu untuk jadi lulur gitu. Nah, kalau kunyit itu lebih bagus kalau untuk sakit MAH gitu. Lebih lebih cocok lah, lebih tepat daripada beras kencur. Walaupun beras kencur ini, beras kencur ini lebih tepat kalau kita ini mual gitu. Lalu kalau yang saya bilang tadi misalnya kayak jerawatan atau apa, ini cocok karena ini membersihkan pencernaan gitu. Karena orang jerawatan itu biasanya ususnya kotor. Begitu, Mbak Neng. Oke, baik. Nah, apakah Mhm, Ibu menyusui, mhm. minum jamu beras kencur, Neng? Sangat boleh. Jadi memang
Kan ini kan saya bilang tadi ini kan minuman pasca persalinan toh. Jadi selain dia meningkatkan, imunitas, mengembalikan energi, membuang darah kotornya, jadi memang, dipercaya juga kalau ini saya belum lihat ada risetnya, tapi secara turun-temurun ini, baik untuk melancarkan ASI gitu. Jadi boleh, sangat boleh. Oke, memang di sini juga ada beberapa ibu hamil Mhm yang mhm. kalau sudah melahirkan itu mengonsumsi jamu, mungkin itu jamu beras kencur ya, Neng ya? Ya, bisa. Karena kan ada juga yang dikasih minum arak ya, tapi kan itu kan pro kontra, ada yang bilang halal atau enggak gitu. Tapi kalau orang Jawa itu minumnya beras kencur dan saya kan bilang beras kencur itu dalam waktu maksimal 2 minggu harus dijeda dulu gitu kan. Tapi kalau orang habis melahirkan itu 40 hari boleh setiap hari supaya darah kotornya itu juga bersih gitu. Oke, berarti untuk menyuburkan kandungan itu juga bisa ya, Neng ya? Bisa dan ini untuk pria dan wanita, Mbak. Oke, berarti memang sangat luar biasa sekali Iya, manfaat dari luar beras kencur biasa itu ya, Neng sekali. ya. Nah, Iya. untuk tadi kan untuk penderita asam lambung itu juga Mhm. boleh minum beras kencur, Neng? Boleh Jamu. boleh, nggak masalah, yang penting pokoknya kalau asam lambungnya akut, yang penting dia makan dulu aja karena, sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi dikhawatirkan kan kita nggak tahu seberapa parah gitu keadaannya. Takutnya, memang kalau lambungnya lemah banget kan namanya lagi terluka, memang kita penanganannya harus hati-hati gitu. Oke. Nah, apa sih kandungan yang terdapat di jamu beras kencur, Neng? Oke, tadi aku kan bilang ada apa, vitamin A, C, E, lalu ada minyak atsirinya, ada kandungan flavonoid, itu yang paling menonjol ya, Mbak. Terus ada sorry aku harus cek, lihat contekan dulu ya sebentar. Bentar, tadi apa ini? Karena tidak hafal. Sebentar ya, Mbak. Oke. Oke, jadi dia ada kandungan metanol, lalu kalau untuk, vitamin itu ada A, C, E, ada asam fenolat, ada flavonoid, terus ada minyak atsiri dari beras kencur, terus kalau memang untuk, orang yang oh ya ini kan juga populer ya kalau untuk orang masuk angin atau batuk, itu juga sangat bagus, itu dari getah kencurnya sendiri bisa melegakan tenggorokan, begitu. Oke, baik. Nah, apa sih pentingnya menjaga kesehatan dengan jamu yang terbuat dari bahan alami menurut Neng Indri? Oke, menurut aku ya begini, kalau pentingnya itu sangat penting ya. Jadi kan memang kita ini, setiap setiap hari itu kan apalagi yang tinggal di Jabodetabek itu kan udah tahu sendiri dong polusinya kayak gimana, udah di batas merah dan segala macam. Yang bisa melawan polusi itu kan akan mengakibatkan radikal bebas dong. Radikal bebas itu lawannya siapa? Ya antioksidan. Antioksidan itu yang paling bagus ya yang alami. Didapatnya salah satunya dari si jamu-jamu ini. Karena radikal bebas itu eee, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit bahkan kanker gitu. Itu udah yang terparahnya lah. Jadi sebisa mungkin kita jaga dengan secara natural. Kalau memang misalnya obat itu kan nanti atau vitamin itu kan kimia juga gitu. Jadi, saya sih tidak menganjurkan gitu. Mencegah itu lebih baik dengan yang natural, gitu. Oke, baik. Apakah ada efek sampingnya, Neng, untuk kencur itu bagi kecantikan mungkin? Enggak ada. Kalau semua jamu-jamuan apalagi yang seperti kunyit asam, terus kencur temulawak, itu tidak ada efek samping selama diminum tidak berlebihan. Maksudnya jangan
sehari minum seliter gitu ya, itu minum air putih aja kan kebanyakan tidak bagus dong, apalagi bukan air putih gitu. Tapi kalau kita minum dalam yang apa porsi normal itu nggak ada efek samping sih. Karena kalau bahan natural itu pasti kalau kita memang sudah tidak butuh di tubuh dibuang secara alami gitu. Entah itu dari air buang air kecil atau buang air besar selama itu tidak berlebihan. Kecuali Nengnya mungkin punya penyakit tertentu yang harus dikonsultasikan ke dokter begitu. Kalau untuk orang yang sehat sih nggak ada masalah gitu. Oke, berarti kalau untuk orang yang memang tidak mempunyai riwayat penyakit yang mungkin tidak berbahaya ya, Neng ya, itu baik untuk dikonsumsi sehari-hari ya, Neng ya, walaupun itu pun harus ada jedanya juga ya, Neng ya. Ya, jedanya itu paling gini, itu kalau mengonsumsi tiap hari. Kalau seminggu 3 kali nggak ada masalah. Kalau setiap hari, aduh aku sukanya jamu beras kencur aja, aku nggak suka jamu lain, aku maunya beras kencur doang. Jadi dia setiap hari minum beras kencur. Nah itu dalam waktu maksimal 2 minggu, dia harus jeda dulu 1 minggu. Nah setelah itu dia boleh minum beras kencur lagi. Tapi kalau dia itu dalam seminggu minumnya misalnya cuma seminggu 3 kali, ya nggak masalah. Terus aja seminggu 3 kali nggak masalah gitu. Kalau ketika kita mengonsumsi jamu beras kencur, kalau tidak dijeda, apakah apa yang akan terjadi, Neng? Mungkin Jadi gini, kencur itu kan sifatnya panas di tubuh, kalau berlebihan. Kalau tidak dijeda itu kan takutnya nanti dia apa ya, maksudnya memang setiap tubuh orang itu kan berbeda-beda, cuman kan dikhawatirkan kalau tidak dijeda, nanti dia di tubuh panas, kalau tubuh itu terlalu panas itu efeknya bisa macam-macam, salah satunya misalnya mimisan, kayak gitu-gitu. Pasti masih yang ringan-ringan sih, nggak mungkin yang sampai bagaimana banget, kecuali dia mengonsumsinya berlebihan gitu. Tapi kan kita juga tidak mau mimisan, mimisan itu kan peradangan kan, jadi kan makanya sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh gitu, apapun itu, begitu. oke, berarti Kalau memang jahe boleh Mbak dikonsumsi kalau tiap jahe hari. boleh ya, Neng ya? Boleh, Kalau jahe itu jahe hangat di tubuh, tapi dia itu hangatnya itu dirasa hangat ya, tapi dia itu di tubuhnya itu lebih netral daripada kencur. Oke, tapi kalau terlalu banyak mengonsumsi jahe, apakah tidak ada efek samping untuk perut, Neng? Mungkin perut terasa panas atau Hmm. mungkin bagaimana? Enggak. Nggak ada, tapi gini, jahe itu juga jahe, kunyit, itu boleh dikonsumsi setiap hari, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau kencur dan temulawak itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari gitu. Maksudnya gini, temulawak itu boleh kalau mempunyai penyakit tertentu, dalam jangka waktu tertentu dikonsumsi setiap hari itu boleh. Tapi habis itu dia harus jeda, sama kayak kencur. Kalau temulawak, ini ya, alasannya berbeda. Temulawak itu getahnya itu lebih tajam daripada kunyit. Jadi dia tidak disarankan kecuali punya penyakit tertentu memang harus konsumsi itu. Kalau kencur itu alasannya karena dia dikhawatirkan panas di tubuh, takutnya nanti misalnya pingsan atau ya yang seperti itulah gitu. Oke, berarti memang masih aman ya, Neng ya, antara kencur, terus ada kunyit dan ada jahe itu masih memang apa namanya ramuan herbal ya, Neng ya, dan baik dan aman untuk dikonsumsi setiap hari, walaupun harus ada jedanya juga ya, Neng ya. Ya, memang tapi pasti seandainya pun ada efek samping, saya sih belum pernah dengar ada efek samping yang luar biasa gitu ya, yang sampai bagaimana gitu ya. Karena ini kan herbal gitu, selama kita mengonsumsinya dengan bijak, nggak berlebihan,
Namanya dari alam, itu biasanya nanti yang tidak diperlukan akan dibuang dengan sendirinya gitu. Oke, baik. Nah, apakah, beras kencur itu bisa mengontrol, kolesterol dalam tubuh ketika kita meminumnya setiap hari, Neng? Ada manfaat seperti itu sih, tapi, itu bukan yang ditonjolkan gitu. Kalau untuk kolesterol ada jamu lain yang lebih tepat gitu. Jadi kalau untuk kolesterol itu lebih bagus minum sereh, walaupun jahe itu bagus ya sebenarnya buat kolesterol, tapi bukan yang utama lah gitu. Terus ada rosella, teh rosella, itu bagus buat kolesterol. Sereh dicampur lemon ya, itu bagus banget. Kalau kalau beras kencur bukan walaupun bisa, tapi bukan yang utama ke fungsinya gitu. Jadi dia tidak se-strong kalau untuk kolesterol kita minumnya misalnya rosella gitu. Oke, baik. Apakah, berarti memang beras kencur itu, sangat berperan penting dalam, kesehatan dan kecantikan ya, Neng, ya? Terutama mungkin untuk kesehatan ya, Neng, ya? Ya, tapi Nah, memang, eee, saya rasakan sendiri ya, setelah mengonsumsi beras kencur itu memang kulit tuh lebih bagus loh, Mbak, lebih halus dan cerah, begitu. Tapi oke. rutin, rutin ya, Harus rutin ya, Neng, ya? semua harus rutin apapun. Kalau sekali-sekali kalau rutin gini ya, Mbak, sedikit nggak apa-apa, tapi setiap hari. Kalau sekali-sekali banyak, tapi jarang, belum tentu bermanfaat. Itu apapun itu pasti semua sama, rumusnya seperti itu, gitu. Oke, baik. Nah, apakah, jamu beras kencur itu ada untuk, mungkin, kewanitaan, Neng? Iya, Manfaat banyak banyak sekali untuk kewanitaan. Jadi dia tuh memang memang bagus yang tadi saya bilang untuk pasca persalinan, terus dia juga untuk melancarkan ASI juga bagus, untuk meningkatkan kesuburan, terus kalau habis keguguran itu juga disarankan minum beras kencur, terus untuk ke kulit dia juga bagus manfaatnya, terus, eee, kalau memang yang mensnya itu tidak darahnya keluarnya biasanya banyak, itu sebenarnya nggak apa-apa sih minum beras kencur, bahkan dia bisa mempunyai manfaat itu mengurangi rasa sakit kram perut gitu. Udah gitu dia bisa menghaluskan kulit, mengatasi jerawat itu sangat-sangat bagus ya karena dia itu benar-benar bisa membersihkan usus gitu. Dan, usus tuh sarangnya penyakit jerawat itu dari situ gitu, salah satunya dan dia bisa buang toksin-toksin. Kalau kita nggak ada toksin di tubuh otomatis kulit cerah gitu. oke, berarti kita memang harus, apa namanya, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan Mhm. cepat mungkin kita harus rutin ya, Neng, ya? Rutin. Kalau saya saran ya, kalau saya saran, jamu yang baiknya dikonsumsi setiap hari itu selang-seling, kunyit asam, dan beras kencur memang. Udah cukup, nggak usah yang lain-lain. Kalau memang maunya tiap hari, bosan nih kalau kunyit asam terus gitu, selang-selingnya beras kencur. Karena menurut saya itu manfaatnya kalau untuk hari-hari bagus sekali gitu. Terus kayak mungkin kita habis kerja seharian minum ini, besoknya seger lagi kayak gitu-gitu. Ok Antioksidannya tuh juga tinggi, Mbak. Sekali lagi antioksidan itu melawan radikal bebas ya. Radikal bebas itu salah satunya dari polusi itu sangat bisa gitu. oke, untuk Neng Indri, setiap Mhm. harinya itu membuat jamu beras kencur untuk dikonsumsi sendiri atau biasanya juga dijual ya, Neng, ya? Dijual, Kalau dijual, boleh diintip Instagram. oke, baik, Neng, nanti saya kepoin ya, Neng, ya. Nah, untuk Iya, eee, Instagram-nya Mami Chip sekarang. Jadi aku rebrand, aku ganti nama. Jadi bukan yang, Jamu Club, itu udah aku rebrand jadi Mami Chips gitu.
Oke. MOMMY_CHIPS. Oke, siap untuk teman-teman juga nanti bisa kepoin ya teman-teman semuanya ya. Kalau malas buat bisa order. Oke, apakah kalau order online itu aman, Neng? Mungkin Aku ada apa namanya? Mungkin ada masa kadaluarsanya atau tidak ya, Neng ya? Karena kan kalau order lewat online kan itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari untuk barang sampai di kita gitu, Neng. ya, enggak, kalau aku hanya menerima order online yang bisa dijangkau Paksel. Karena Paksel itu sehari sampai. Jadi aku pakai kilat, terus aku bungkusnya itu juga dingin pakai apa? Ice gel, ice pack, dan kalau di Paksel itu bagusnya itu dia simpannya di kulkas gitu. Jadi dia nggak ditaruh di suhu ruang gitu. Begitu. Oke, baik untuk harganya nih eh Di promo bener aku tadi sambil lewat loh. Oh ya, aku mau kasih tahu ya kalau pakai apa tuh namanya? eh apa ramuan yang tadi aku kasih ini aku nggak sharing ininya ya, PDF-nya ya. Di-share di mana ya? mungkin besok bisa di-share di saat Telegram ya. Telegram. Oh, Betul. aku tahu nanti aku kasih Mbak ya. Itu bisa tahan di kulkas itu 5 sampai 7 hari bahkan lebih tergantung dinginnya kulkas. Jadi kalau kulkasnya itu dingin sekali, itu bisa sampai 10 hari. Kalau memang misalnya kulkasnya dinginnya sedang-sedang, kan tergantung setelan tuh tiap kulkas kan orang beda-beda. Sekitar 5 sampai 7 hari itu masih sangat fresh dan enak gitu. Oh, Karena apa? Salah satunya karena berasnya aku sangrai gitu. Jadi dia awet. oke, baik. Memang suhu kulkas juga mempengaruhi ya, Neng ya. Sangat, sangat. Kan kalau kayak freezer aja kan bisa nahan lama ya. Tapi kalau beras kencur sih nggak boleh ditaruh freezer. Cuman maksud, iya nanti dia, saya pernah coba. Jadi Oh, bukannya dia itu bagaimana? Jadi nanti si saripati berasnya itu pecah. Jadi pas diminum itu walaupun udah didinginin nggak enak gitu. Kayak apa ya? Pecah-pecah gitu loh. Gitu. mungkin jadi manfaatnya pun kurang ya, Neng ya. Bisa Kalau di jadi, tapi saya belum tahu karena belum ada penelitian. Karena Mbak kan apa ya? Maksudnya bahan tertentu itu ya setelah di frozen manfaatnya bisa meningkat loh. Salah satunya itu buah-buahan berry. Semua buah berry kalau di frozen itu terus kayak kita pengen bikin apa? Apa apa tuh yang beku terus di blend smoothies. Itu semua buah-buahan berry kalau di frozen itu antioksidannya meningkat gitu. Oke, baik. Memang harus apa namanya, walaupun dibuatnya secara mudah, tapi kita cara menyimpannya juga harus Benar, benar ya, Neng ya. benar. Terus kalau Oke. misalnya kalau minuman jamu lebih baik sih di botol kaca, tapi kalau di botol plastik nggak masalah. Yang penting itu plastik bagus, yang tebal, dan pas memasukkannya itu sudah dingin, jangan panas gitu. Kalau panas ya harus di botol kaca gitu. Jadi Oke, penanganannya itu harus tepat juga gitu. Tapi nggak ribet kok, nggak ribet. Silahkan dibuat. oke, baik. Nanti saya coba ya, Neng ya. Iya. Soalnya biasanya itu ada beberapa orang juga mempunyai keluhan kayak seperti apa namanya, tidak lancar saat haid gitu. Itu juga bisa minum jamu beras kencur ya, Neng ya. Berarti ya, Neng ya. Tapi kalau tidak lancar haid itu lebih bagusnya kunyit asem sih. Oh, kunyit Lebih asam. cocok gitu, lebih tepat. Kalau untuk membuat jamu kunyit asam itu Mm. bahan-bahannya apa aja ya, Neng ya? Kalau boleh di-spill mungkin. Boleh, boleh. Aku pernah sharing kok. Nah, itu kunyit yang pasti lebih bagus kunyitnya itu yang agak tua, yang gendut-gendut, yang warnanya lebih orange.
Terus udah gitu gulanya ini kalau aku lebih suka gula aren. Menurutku aren itu lebih nikmat untuk minuman daripada gula Jawa. Kan ada gula Jawa itu biasanya dari pohon nira. Kalau aku sukanya gula aren. Udah gitu kunyit, gula aren, lalu air, asam jawa, udah. Kunyit asam tuh lebih mudah lagi, itu tuh aduh itu bener-bener gampang gitu loh kalau untuk bikin sendiri dan kunyitnya diiris aja seperti tadi terus digodok. Itu kandungan minyak atsirnya udah keluar. Mau tahu bagaimana kunyit minyak atsirnya udah keluar? Setelah kita selesai godok, didiemin, nanti kita lihat kayak ada minyak-minyak di atas. Itu Oh, bukan panci itu kotor tadi kita cuci, bukan, itu minyak atsiri gitu. Jadi kan orang, "Lah apa ini panciku kotor ya, kok ada berminyak?" gitu. Itu dari kunyitnya, begitu. berarti memang apa namanya, dari manfaat kunyit, Mhm kencur, mhm. dan satu lagi ada apa namanya, Jahe, jahe itu memang, sangat-sangat bermanfaat ya, Neng, ya? bermanfaat sekali. Oh ya, aku lupa kasih tahu ya, kalau untuk semua rimpang itu, jangan dibuang kulitnya pas kita proses. Karena manfaatnya itu lebih banyak ada di kulitnya. Jadi kulitnya itu ikut digodok. Oh, Biasanya orang digundulin dulu. Nah, itu salah. berarti memang nggak usah dikupas ya, Neng, ya? Nggak usah, jangan dikupas. Oke, Nanti dia biasa. berkurang jauh karena memang ya apa? Manfaatnya lebih banyaknya di kulit rimpangnya. Oke, untuk kencur sendiri juga seperti itu ya, Neng, ya? Lebih Semua baik rimpang, Neng. Semua rimpang, semua semua yang bentuknya kayak akar-akaran nih begitu. lebih baik cuma dibersihin saja ya, Neng, ya? Dibersihkan saja, makanya bersihkannya kalau bisa disikat karena takutnya ada tanah. Terus dicucinya itu bisa pakai direndam garam sebentar. Habis itu diangkat, dicuci bersih lagi pakai air sambil disikat begitu. Oke, nah, selain jamu beras kencur, untuk Neng Indri setiap harinya itu, mengkonsumsi jamu apa saja ya, Neng, ya? Kalau boleh tahu. Kalau aku itu Untuk dikonsumsi. yang rutin itu beras kencur sama kunyit asam. Itu yang rutin pasti. Tapi kalau aku lagi bosen, aku biasanya bikin rebusan serai. Serainya itu kadang aku campur lemon, kalau enggak aku campur apel, apel Fuji bisa, apel hijau bisa. Manfaatnya berbeda. Ya, kalau apel hijau itu bagus, apel hijau serai itu bagus untuk tulang. Kalau serai dan apel Fuji itu bagus untuk kulit dan otak gitu. Terus kadang aku kalau ya itu sih, itu yang paling aku sering banget bikin karena bikinnya tuh mudah gitu. Tapi aku selalu pasti setiap hari ada minum ramuan sih, gitu. Oke, berarti, sangat sangat penting dan Mhm. mungkin itu bisa, menjadikan kita itu cantik alami ya, Neng, ya? Pastinya pastinya. Pastinya kalau dari dalam itu bersih, kulit tuh glowing, beda, cahayanya tuh lain. Betul sekali, beda sekali kalau kita mungkin kalau pakai apa namanya, skincare itu, eee, bikin glowing, tapi Mhm. juga ada efek sampingnya juga ya, Neng, ya? Betul, apalagi kalau skincare-nya yang tidak aman kan, yang ada merkuri atau apa gitu kan. Nanti, setelah berapa lama penumpukan tahu-tahu kulitnya rusak gitu, dan dia kan kalau hanya dari luar, kalau ibarat bangunan, badan itu kan pondasinya kan, kalau misalnya pondasinya nggak bagus, nggak kuat, ya, nggak bisa awet mudanya lama, nggak bisa. Iya bener Mbak, percaya sama saya, dibuktikan lah, temanku pun mukanya udah berbeda. Karena, kebanyakan orang-orang mungkin mengira kalau dia itu, kena jerawat dia karena, eee,
kesalahan pemakaian skincare itu Kosmetik mungkin jadi salah satu ya, Neng, ya, salah satu penyebab. bisa, Nah, pola makan, pola hidup juga harus diperhatikan juga ya, Neng, ya. pastinya. Mungkin dari dalam itu, apa namanya, penyakit di usus, mungkin ada Iya, bakteri atau apa, itu juga bisa menyebabkan, jerawat atau kerusakan pada kulit ya, Neng, ya. sangat bisa. Itu kan kalau kita makannya kotor sembarangan, terlalu banyak gorengannya berlebihan, itu kan nanti penumpukannya kan di usus. Terus akhirnya keluar ke muka, kulitnya kusam, kulitnya jerawat, eee, rambutnya kusam atau rontok, itu semua dari perut, dari lambung, itu sumber penyakit. Nah, makanya kenapa aku suka gitu ya beras kencur atau kunyit asem, karena itu memang benar-benar bagus untuk menjaga saluran pencernaan gitu. Pasti kalau orang yang rajin minum jamu, perhatiin deh, kulitnya mulus. Perhatiin, karena kan dia makan apa? Dibuang, dibersihin, gitu, otomatis. Oke, berarti memang manfaatnya itu benar-benar sangat berperan penting untuk kesehatan tubuh kita ya, Neng, ya. Tubuh, tubuh sehat, kecantikan otomatis dapat. Otomatis dapat karena kan itu kan cantiknya juga alami ya, Neng, ya. Betul. Mengobatinya dari dalam langsung kayak gitu ya, Neng, ya. Betul. Mbak, itu kalau lagi mempersiapkan jamu beras kencur, pas kita nyuci beras, air berasnya bisa dipakai loh buat masker. Kalau untuk masker itu caranya bagaimana, Neng? Gini, Diendapkan dulu atau bagaimana? oh kalau diendapkan itu kan kalau dari berasnya ya, misalnya kita cuci beras terus diendapin, terus ada saripatinya itu bisa dikeringin tapi. Jadi prosesnya kan itu agak lebih lama gitu. Nah, tapi kalau airnya doang tuh bisa, kita bisa pakai itu, kapas silkot yang tipis. Nah, terus kita kasih celupin, terus kita diemin berapa lama, itu kan kulit kan pori-pori meresap kan, 10 sampai 15 menit tuh udah cukup, gitu. Hari-hari kulit lebih kinclong. Berarti memang harus, harus rutin dan harus, apa namanya, kita tuh harus, menanamkan bahwa kita tuh harus, apa namanya, harus rajin-rajin ya, Neng, ya? Ya, Kalau harus rajin-rajin, tapi kalau memang misalnya kita itu, apa ya, udah mendapatkan manfaatnya, aku rasa sih itu otomatis sih. Jadi kita juga udah maksudnya aku kalau nggak minum ini nggak enak, aku pengen minum ini, begitu. Aku pengen pengen harus minum jamu gitu, karena di badan enak sih, gitu. Oke, oke, luar biasa banget ya teman-teman ya, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Oh Yuk oh mari untuk iya, teman-teman follow dan kunjungin Instagram @k_indie, dan terima kasih banyak nih buat Neng Indri terima yang kasih berkenan Neng mengisi Dani. webinar malam hari ini dengan Iya, sangat keren dan mantap sekali penjelasannya, dan terima kasih juga untuk antisipasinya teman-teman semua. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi jika masih ada pertanyaan yang mungkin belum sempat disampaikan besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya, Neng Indri ya. oke. Dan buat Ya, teman-teman yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, oke. Lazada, Blibli dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget. Silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop dan selalu ikutin live streamingnya yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, Neng Indri, terima Ya, kasih terima kasih Neng banyak. Dani. Terima kasih teman-teman. Semuanya sehat dan cantik bersama Subiantik. Oke, Selamat selamat malam.